Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 13 Februari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar masing-masing kami semua dituntun ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opung Dinar Malau. Silahkan, Opung. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat Sabat bagi saudara-saudaraku yang kekasih dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati. Sebagai judul renungan pagi kita pada hari ini, hukum kasih dituliskan dalam hati kita. Ayatnya terdapat dalam Yeremia 31 ayat 33 dan 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kamu Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Pekerjaan kekristenan dimaksudkan bukan untuk mengurangi nilai hukum Allah di dunia ini, bukan mengurangi sedikit pun dari derajatnya yang kudus, melainkan kehendak menulis hukum itu dalam pikiran dan hati. Apabila hukum Allah ditanamkan dalam jiwa orang yang percaya, ia pun sedang menghampiri hidup yang kekal oleh jasa-jasa Yesus. Tujuan Injil dipenuhi apabila maksud yang besar ini sudah tercapai. Pekerjaannya dari zaman ke zaman ialah mempersatukan hati para pengikutnya dalam suatu roh persaudaraan universal. Oleh percaya kepada kebenaran dan dengan demikian menetapkan sistem peraturan dan persetujuan surga dalam keluarga Allah di dunia. Agar mereka boleh dipandang pantas menjadi anggota-anggota keluarga kerajaan di surga. Di dalam hikmat dan kemurahannya, Allah menguji laki-laki dan perempuan di dunia ini untuk melihat apakah mereka akan mendengar suaranya dan menghormati hukumnya atau memberontak seperti yang dilakukan iblis. Tujuan Allah dalam memberikan hukum itu kepada bangsa manusia yang sudah berdosa ialah agar manusia oleh Kristus boleh naik dari keadaannya yang hina menjadi satu dengan Allah, agar perubahan moral yang terbesar dapat dinyatakan dalam sifat dan tabiatnya. Perubahan moral ini mesti terjadi, kalau tidak manusia tidak akan menjadi warga negara yang selamat di dalam kerajaan Allah, karena ia akan mengadakan pemberontakan. Dalam hidup di dunia, inilah waktu pengujian dan percobaan. Malaikat-malaikat Allah mengamati perkembangan tabiat dan menimbang nilai moral. Segenap persoalan itu diselesaikan dalam ini. Apakah ia menurut atau tidak kepada segala perintah Allah? Sudahkah orang yang berdosa itu diubahkan dalam dunia ini oleh jasa-jasa Kristus menjadi seorang hamba yang menurut agar ia dipantaskan untuk bersatu dengan masyarakat surga? Hukum Allah di dalam hati kita akan menaklukkan kepentingan kita sendiri kepada segala pertimbangan yang tinggi dan kekal. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Opung Dinar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat hari Sabat. Apabila hukum Allah ditulis dalam pikiran dan hati kita, maka kita sedang menghampiri hidup yang kekal. Oleh jasa kita sendiri? Tentu tidak.
Renungan hari ini menyatakan oleh jasa-jasa Kristus. Oleh karenanya, ada peranan Kristus dalam menulis hukum dalam hati kita. Roh Nubuat menyatakan dalam Ye shall receive power, halaman 303 paragraf 3 yang berkata, Allah adalah agen yang perkasa dan maha kuasa dalam pekerjaan transformasi ini. Oleh Roh Kudusnya, Dia menuliskan hukumnya di dalam hati. Melalui Roh-Nya, Allah menuliskan hukumnya dalam hati kita. Bagaimana caranya menerima Roh Allah yang kudus? Melalui Anak-Nya. Sebab hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Anak-Nya, Yesus Kristus. Kemenangan Akhir, halaman 499 paragraf 1 berkata, Bapa memberikan Roh-Nya kepada Anak-Nya tanpa batas, dan kita juga bisa mengambil bagian dalam kepenuhannya. Melalui Anak-Nya, kita dapat mengambil bagian dari kepenuhan Roh Bapa dalam hidup kita. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 28 tahun 1905 paragraf 15 yang berbunyi, Kristus telah berjanji untuk menuliskan dalam hati setiap pendosa yang bertobat prinsip-prinsip hukum Allah yang kudus, benar, dan baik. Jadi, hukum itu Allah Bapa tulis dalam hati kita melalui Anak-Nya. Sebab memang Bapa ada di dalam Anak-Nya dan kita dapat mengalami kepenuhannya melalui dan di dalam Anak-Nya. Lalu apa maknanya ditulis dalam hati? Hal itu bukan berarti ditulis secara harafiah. Perhatikan, Alkitab dan Roh Nubuat secara khusus menggunakan kata di dalam hati dan bukan pada hati. Roh Nubuat menjelaskan dalam Testimonies for the Church volume 3 halaman 201 paragraf 2 yang berkata, hukum Allah jika tertulis di dalam hati akan membawa pikiran dan kehendak untuk tunduk pada ketaatan Kristus. Ini salah satu makna dari hukum Allah tertulis dalam hati. Bukan pikiran dan kehendak kita yang jadi, tetapi pikiran dan kehendak Yesus yang jadi. Kemudian, This Day with God, halaman 146 paragraf 2, berkata, ketika hukum Allah tertulis di dalam hati, itu akan dinyatakan dalam kehidupan yang murni dan kudus. Perintah-perintah Allah bukanlah huruf mati. Perintah-perintah itu adalah roh dan hidup, membawa imajinasi dan bahkan pikiran ke dalam kepatuhan pada kehendak Kristus. Makna dari hukum ditulis dalam hati adalah kehidupan praktikal dari hukum tersebut. Hukum Allah adalah kudus, benar, dan baik, maka mereka yang menghidupkan hukum Allah tersebut akan menyatakan kehidupan yang kudus dan murni. Hidup kita tunduk pada kehendak Kristus. Pikiran dan perasaan kita ada di dalam Yesus. Dan bila mana kita tinggal dalam Yesus, maka Kisah Para Rasul halaman 475 paragraf 1 menjelaskan, jika kita tinggal dalam Kristus dan kasih Allah tinggal dalam hati, perasaan kita, pikiran kita, perbuatan kita akan selaras dengan kemauan Allah. Hati yang disucikan adalah sesuai dengan ajaran hukum Allah. Ingat pelajaran kemarin bahwa Yesus adalah ukuran kasih Allah. Kasih Allah itu diwujudkan dalam Kristus. Karenanya, Roh Kristus adalah sama dengan kasih Allah dalam hati. Dan kita tinggal dalam Yesus melalui kehadiran Roh-Nya. Maka, dengan memiliki Kristus dalam hati kita disucikan sesuai dengan ajaran hukum Allah, sebab hukum Allah adalah kudus, benar, dan baik, dan ditulis oleh Kristus di dalam hati kita. Inilah makna hukum Allah ditulis dalam hati kita. Itu bukanlah secara harafiah, tetapi secara rohaniah, di mana hukum itu mengubahkan hati kita, memperbaharui hidup kita. Kita menjadi satu dengan Yesus. Ingat kembali kutipan berikut ini dari Membina Kehidupan Abadi halaman 241 paragraf 4 yang berkata, dengan penurutannya yang sempurna, ia telah memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk menaati hukum-hukum Allah. Bila kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, hati itu dipersatukan dengan hatinya, kehendak dibenamkan dalam kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pikiran ditaklukkan kepadanya. Kita menghidupkan kehidupannya. Itulah artinya dipakaikan dengan pakaian kebenarannya. Kemudian, manakala Tuhan memandang kita, Ia melihat bukan pakaian daun ara,
bukan ketelanjangan dan cacat dosa, melainkan pakaian kebenarannya sendiri yang merupakan penurutan yang sempurna atas hukum Yahweh. Bila kita menjadi satu dengan Yesus, maka kita dimampukan untuk menghidupkan penurutan yang sempurna pada hukum Yahweh, yaitu hukum Allah Bapa. Dan bila kita bersatu dengan Yesus, maka Radiant Religion halaman 27 ayat 3 berkata, "Bersukacitalah karena Anda menjadi satu dengan Allah, satu dengan Kristus dan dengan seluruh keluarga sorga." Bersatu dengan Yesus, maka kita menjadi satu dengan Allah, yaitu Bapa, dan juga dengan seluruh keluarga sorga. Artinya, bersatu dengan Yesus kita beroleh hidup yang kekal. Dan inilah yang renungan hari ini nyatakan. Jika hukum Allah ditulis dalam hati atau ditanamkan dalam hati kita, maka kita sedang menghampiri hidup yang kekal oleh jasa-jasa Yesus. Sebab yang mengerjakan semuanya dalam hidup kita adalah Yesus. Inilah pentingnya tinggal dalam Yesus dan bersatu dengan Yesus. Tidak hanya hukum ditulis dalam hati kita, tidak hanya hidup kita menghampiri hidup yang kekal, tetapi kita juga menjadi satu dengan Bapa. Roh Nubuat menutup Kerinduan Segala Zaman buku pertama, halaman 98 paragraf 1 yang menyatakan, "Kepada suatu bangsa yang dalam hatinya hukumnya tertulis, kasih sayang Allah dipastikan, mereka satu dengan Dia." Mereka yang dalam hatinya tertulis hukum Allah Bapa tidak hanya bersatu dengan Yesus anaknya, mereka juga bersatu dengan Allah Bapanya Yesus. Dan hukum Allah Bapa adalah hukum kasih, kita menjadi umatnya dan Allah Bapa menjadi Allah kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu indah pagi hari ini, bahwa hukum-Mu yang adalah kasih dituliskan dalam hati kami, dan itu bukan atas usaha kami, tetapi oleh karena kehadiran anak-Mu dalam hati ini. Sebab Engkau menuliskan hukum-Mu dalam hati kami melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Dan hukum ini yang tertulis dalam hati akan mengubahkan hati kami, menjadikan kami manusia baru. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.